Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Wah, adik-adik, kita sudah mau mulai ibadah hari ini. Ayo, siapkan hati dan pikirannya. Kita ingin bernyanyi lagu Haleluya, ku memujimu Tuhan. Ayo, dengan semangat ya nyanyinya, karena Tuhan sudah sangat baik sekali kepada adik-adik maupun pada kakak. Jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Yuk, bisa kok sambil berdiri. Yuk, kita mulai memuji Tuhan dengan lagu Haleluya, ku memujimu Tuhan. Dengan semangat. Haleluya,
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang kelima, dan salah satu dari teman kita akan mengucapkannya. Salam, nama saya Gladius Marsimanjuntak. Saya dari lingkungan 2. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan dari lagu 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terpuji termulia nama-Mu yang mengizinkan kami hari ini boleh bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah Google Meet pada saat ini. Kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami hingga firman Tuhan boleh kami mengerti, pahami, dan lakukan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah pertolongan-Mu senantiasa memenuhi hidup mereka. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini untuk kita dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Mari kita dengarkan temanmu membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala itu lisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk adik kami yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mau memberitakan kepada kita sesuai dengan topik minggu untuk ibadah sekolah minggu, yaitu atau topik atau judul dari khotbah hari ini, baca kitab suci setiap hari. Baca kitab suci setiap hari. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus, semua punya Alkitab di rumah kan? Ada di sini yang tidak punya Alkitab atau kitab suci atau firman Tuhan? Semua punya kan? Sering dibaca enggak? Atau pernah dibaca kan? Firman Tuhan atau Alkitab yang ada di rumahnya? Sering dibaca. Semoga ya sering dibaca. Dan biasanya ketika adik-adik kami membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan atau membaca kitab suci, biasanya ditemani oleh siapa? Ditemani bapak kah, mama, opung, kakak, atau apa? Atau sendiri? Siapapun mau ditemani ataupun tidak ditemani, baca kitab suci itu harus setiap hari. Baca Alkitab itu harus setiap hari. Karena Alkitab atau firman Tuhan adalah, jadi sangat perlu dibaca ya adik-adik kami. Firman Tuhan atau kitab suci adalah buku tulisan-tulisan yang berisi karya dan kasih Tuhan Allah kepada manusia. Dari Alkitab kita mengenal pribadi Yesus, mempercayai janjinya, serta memahami apa kehendak dan rencananya bagi kehidupan kita. Melalui Alkitab, Tuhan mengajar dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan, Alkitab, kitab suci juga berupa kabar baik, berisi Taurat, sejarah, tulisan-tulisan para nabi, raja dan rasul. Isinya berupa kabar sukacita, keselamatan, juga hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itulah Alkitab atau kitab suci. Jadi sangat penting, sangat perlu dibaca setiap hari. Ditemani atau tidak ditemani, firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk semakin mengenal siapa Yesus yang kita percayai dalam kehidupan kita. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita seorang Timotius. Timotius artinya memuji nama Tuhan atau memuliakan Tuhan. Dari sejak kecil, Timotius sudah mengenal dan belajar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak dari siapa Timotius? Belajar, memahami, dan membaca firman Tuhan. Dia belajar
mengerti firman Tuhan dari seorang ibunya yang bernama Eunike. Ibunya sangat baik sekali mengajar Timotius bernyanyi, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Jadi Timotius mendapatkan pengajaran firman Tuhan dari ibunya bernama Eunike. Dan juga opungnya juga yang bernama Lois atau neneknya Lois mengajar dan mengajak Timotius ke sinagoge, gerejanya orang Yahudi. Kalau kita gerejanya adalah gereja, jadi sinagoge kita adalah gereja setiap hari Sabat. Tapi kalau kita hari Sabat itu adalah hari Minggu. Jadi sejak kecil, mulai dari kecil, si Timotius sudah mendapatkan pengajaran baik dari orang tua mamanya maupun dari opungnya atau neneknya Lois. Anak-anak kami yang kekasih Tuhan Yesus, sejak kecil anak-anak sudah membaca firman Tuhan, ya kan? Anak-anak kami sudah membaca firman Tuhan, baik dari bapak, baik dari ibu, ataupun dari opung, ataupun dari kakak abang. Itulah pengajaran yang didapatkan oleh Timotius. Yang kedua, Timotius juga mendapatkan pengajaran, dia lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya dari seorang gurunya. Kira-kira siapa gurunya itu ya? Gurunya itu adalah Rasul Paulus. Jadi sejak muda Timotius sudah dipercayai melayani di sebuah gereja atau sinagoge yang ada di kota Efesus. Masih muda, sekitar 15 atau 16 tahun lah itu. Mungkin masih SMA ya. Tapi sudah dipercayakan satu tugas untuk melayani di sebuah gereja di kota Efesus. Artinya ketika dia dari kecil sudah mengenal firman Tuhan, maka di umur, mungkin masih umur remaja, masih SMA, sudah dipercayakan untuk memimpin atau melayani di sebuah gereja. Luar biasa. Ketika masih muda sudah dipakai Tuhan melayani, luar biasa ya adik-adik kami. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, yang rajin ke gereja, yang sudah mendapatkan ajaran itu, pengajaran itu dari orang tua, dari neneknya, dari opungnya, dan dari gurunya, maka dia akan memunculkan atau memberikan atau melakukan hal-hal yang baik kepada sesamanya atau kepada orang tuanya atau kepada siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi ketika adik-adik kami rajin mendengar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, berarti harus memberikan kebaikan atau melakukan kebaikan yang seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup. Di mana dia melakukan kebaikan itu? Di mana saja, mau di gereja kah, mau di sekolah kah, mau di rumah kah, di mana saja pun, ketika adik-adik kami sudah mendapat pengajaran firman Tuhan baik dari tengah-tengah gereja
melalui kakak-kakak guru sekolah minggu ataupun melalui para perhaladu, para full timer yang ada di gereja untuk mengajarkan firman Tuhan. Tentu orang yang sudah mendapatkan firman Tuhan, yang sudah menerima pengajaran firman Tuhan, harus mau disuruh ya. Kita kan ini mau Natal ya. Natal kita melalui virtual atau melalui apapun. Yang pasti ketika Natal pasti ada dibagi liturgi. Liturgi itu adalah isinya firman Tuhan. Maka kalau disuruh gurunya atau orang tuanya dihafal ya, dipelajari ya. Jangan melawan sama orang tuanya atau sama guru. Artinya ketika disuruh membuat kreativitas, kan setiap selesai ibadah kita kan ada membuat kreativitas yang sesuai dengan topik minggu atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan malas membuat kreativitasnya adik-adik. Lewat kreativitasmu berarti kamu memahami firman Tuhan yang disampaikan. Ketika kamu sudah memahami firman Tuhan, maka kamu akan semakin baik, akan semakin melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena memang firman Tuhan sebagaimana dalam ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi anak-anak yang sering mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kesalahan, perbuatan dosa harus diubah menjadi perbuatan baik. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi anak-anak yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka rajinlah membaca, merenungkan, mendengarkan, melakukan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan bertumbuh, imanmu akan bertumbuh, dan kita akan menjadi anak-anak kebanggaan siapa. Ada lagu anak sekolah minggu kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau anak-anak mau seperti Timotius di usia muda sudah dipakai Tuhan melayani, anak-anak juga pasti bisa. Pasti bisa ketika mau mendengar, membaca, melakukan firman Tuhan. Pasti anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang takut akan Tuhan, yang sukses di dalam kehidupannya. Maka jangan lupa membaca, berdoa firman Tuhan setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan yang mengajarkan kami, anak-anak kami, untuk senantiasa kami mau membaca firman Tuhan setiap hari sebagai bekal hidup kami, supaya iman kami bertumbuh dan kami menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, biarlah Tuhan menolong, memberkati kami, khususnya anak-anak kami Tuhan, supaya mereka rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu Google Meet yang dilaksanakan setiap hari Minggu, bahkan membuat kreativitas yang berhubungan dengan nats firman Tuhan. Tuhan, anak-anak yang rajin membaca, mendengar firman Tuhan, maka mereka akan memberikan dan menghasilkan buah-buah yang baik yang seturut dengan kehendak. Berkati anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah di rumahnya masing-masing. Bila lewat pertolongan Tuhan, mereka senantiasa bersukacita untuk melakukan ibadah di rumahnya. Tuhan, berkati juga pendidikan mereka Bapak, mulai TK sampai ke SD. Kami percaya Tuhan akan menolong, menguatkan, memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang berhasil seturut dengan kehendak. Berkati orang tua mereka Bapak, biarlah yang terbaik boleh diberikan kepada anak-anak
sehingga sukacita itu semakin sempurna di tengah-tengah anak-anak kami. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam namamu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat adik-adik terapkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 dengan judul Roma to Jesus. Buku ND nomor 178 ya. Yuk nyanyi dalam penuh semangat. Persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.